Shalom. Renungan kali ini berjudul Berdoa dan Memproklamirkan Firman Allah oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kuasa besar dilepaskan dengan memproklamirkan firman Allah. Banyak orang Kristen tidak sadar mengenai potensi luar biasa ini yang tersedia bagi semua orang percaya. Apakah kebutuhan kita untuk situasi pribadi atau krisis internasional yang harus diselesaikan, belajar bagaimana memproklamirkan firman Allah ke dalam situasi itu, melepaskan kuasa kreatif Allah yang bisa mentransformasi keadaan sama sekali. Setiap orang percaya memiliki privilege dan tanggung jawab untuk memproklamirkan firman Allah. Satu dari proklamasi kitab suci yang menyimpulkan pesan ini terdapat dalam kitab Yesaya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 10-11. Kata memproklamirkan kata yang kuat, berasal dari bahasa Latin yang berarti berteriak. Kata ini berhubungan dengan Perjanjian Baru, memiliki arti mengaku. Mengaku berarti sama seperti. Bagi kita, sebagai orang yang percaya pada Alkitab, mengaku adalah mengatakan dengan mulut kita sama seperti yang Allah katakan dalam firman-Nya. Ketika kita mengatakan kata-kata dari mulut kita sama seperti atau sepakat dengan firman Allah, maka kita memosisikan diri kita untuk menerima dukungan penuh otoritas Yesus. Dalam Ibrani 3 ayat 1, penulis berkata bahwa Yesus adalah imam besar yang kita akui. Ini pernyataan penting. Jika kita tidak melakukan pengakuan, kita tidak mempunyai imam besar. Yesus adalah imam besar yang kita akui. Dengan kata lain, kapanpun kita mengatakan dengan mulut kita apa yang Alkitab katakan mengenai kita sebagai orang percaya dalam Kristus, maka kita mempunyai Yesus sebagai imam besar di surga yang melepaskan otoritasnya dan berkatnya atas pengakuan kita. Jika kita diam saja, kita memutus pelayanannya pada kita sebagai imam besar. Jika kita membuat pengakuan yang salah, maka lebih buruk lagi. Dalam hal ini, kita mengundang kekuatan-kekuatan negatif mengepung dan bergerak melawan kita. Proklamasi adalah suatu pengakuan yang agresif, kata yang berbicara mengenai peperangan spiritual, melepaskan otoritas firman Allah ke dalam situasi, ke dalam hidup kita, kehidupan gereja kita, situasi politik, atau apapun. Ada banyak situasi tidak terhitung jumlahnya yang butuh kuasa Allah dilepaskan ke dalamnya, dan tidak ada cara lebih efektif untuk melepaskan kuasa Allah daripada memproklamirkan. Memproklamirkan aktivitas seseorang yang memiliki otoritas menyampaikan keputusan dan kehendak penguasa, merepresentasi suatu otoritas. Dalam Perjanjian Baru, kata memberitakan berarti memproklamirkan. Pada zaman sekarang, melalui penggunaan teknologi komunikasi modern, kita bisa memproklamirkan firman Allah jauh lebih luas daripada sebelumnya. Ayat kunci untuk pelayanan ini tertulis dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Zaman ini tidak bisa berakhir sampai kita sudah melakukan pekerjaan kita sebagai gereja Yesus Kristus
sebagai saksi-saksinya di bumi. Tugas kita untuk memproklamirkan Injil di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Lihat contoh Musa ketika Allah memanggilnya kembali dan menjadi pembebas Israel keluar dari Mesir. Kita ingat Allah menampakkan diri padanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Dalam Keluaran 4, dikatakan bahwa ia mengutus Musa kembali ke Mesir agar membebaskan Israel dari belenggu. Meski diutus Allah, Musa merasa ia tidak diperlengkapi untuk tugas itu. Musa sudah kehilangan keyakinan diri waktu umur 40 tahun. Sekarang ia 80 tahun. Ia berkata, "Kenapa aku, Tuhan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana aku melakukannya?" Dengan cara praktikalnya, Allah berkata kepada Musa, "Apakah yang di tanganmu itu?" Keluaran 4 ayat 2. Jawab Musa, "Tongkat." Apa yang ia pegang tongkat seperti gembala lain. Ia tidak berpikir ada sesuatu yang spesial dengan tongkat. Allah mulai mendemonstrasikan kepada Musa potensi mujizat tongkat yang tampaknya tidak signifikan. Di satu poin, Tuhan berkata, "Lemparkanlah itu ke tanah." Keluaran 4 ayat 3. Ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Ayat 4. Dengan melakukan ini, Allah menunjukkan Musa bagaimana menggunakan tongkat sebagai instrumen otoritas ilahi. Dengan tongkat itu, Musa mengalahkan ahli-ahli sihir Mesir, melucuti Firaun dari kekuasaannya, mempermalukan Allah-Allah mereka, dan membawa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan menuju kebebasan. Jika kita menganalisa sisa dari kitab Keluaran selanjutnya, seluruh pembebasan Israel keluar dari Mesir dicapai dengan tongkat itu. Setiap kali Musa ingin mengintervensi, ia mengulurkan tongkatnya dan Allah mengintervensi. Otoritas Musa disimbolkan dengan tongkat di tangannya. Ketika Laut Merah perlu dibelah agar Israel bisa melewati, Musa mengulurkan tongkatnya dan airnya terbelah dua. Ketika orang-orang Mesir melewati dasar laut mengejar anak-anak Israel, Musa mengangkat tongkatnya lagi dan air menelan mereka. Satu-satunya alat yang Musa butuhkan untuk seluruh tugas yang Allah panggil, tongkat gembala sederhana itu. Hal yang ia tidak pikir memiliki signifikansi ketika ia pertama kali memegang di tangannya. Kita juga memiliki tongkat di tangan kita, Alkitab. Jika kita bisa mengerti potensi tidak terbatas kitab suci, kita bisa menggunakannya seperti Musa menggunakan tongkatnya untuk menyalurkan otoritas Allah ke dalam situasi apa saja di mana Satan atau iblis melawan umat dan tujuan-tujuan Allah. Strategi Roh Kudus, proklamasi, mengucap syukur, dan memuji. Pertama, memproklamirkan kitab suci dengan berani, dengan keyakinan yang tidak goyah. Untuk melakukan ini dengan efektif, kita bisa membuat nas-nas yang kita kutip menjadi personal. Sebagai contoh, jika Alkitab berkata, "Engkau," kita ganti dalam proklamasi kita jadi "saya" atau "kita". Kedua, kita menerima kitab suci yang kita proklamirkan sebagai kebenaran, bahkan sebelum kita melihat realita kerjanya dalam situasi apapun. Karena itu, kita mengucap syukur kepada Allah. Ia membawa kita ke langkah ketiga, pujian. Dalam Kidung 6 ayat 4, Salomo menggambarkan mempelai Kristus, gereja, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya,
di bawah panji-panji proklamasi ini, proklamasi, pengucap syukur, dan pujian mampu mengusir penghuni-penghuni kegelapan dan masuk ke dalam kebebasan yang Allah sudah tetapkan untuk kita sebagai umat percayanya. Proklamasi dan doa dikelompokkan dalam 10 bagian. Pertama, takut akan Tuhan. Kedua, kebenaran dan kekudusan. Ketiga, kesehatan dan kekuatan. Keempat, tuntunan, perlindungan dan pelestarian. Kelima, intervensi Allah dalam urusan manusia. Keenam, ujian dan pencobaan. Ketujuh, konflik spiritual. Kedelapan, penebusan sempurna. Kesembilan, stabilitas mental dan emosi. Kesepuluh, melayani Allah. Agar bisa menerima faedah maksimal dari ayat-ayat kitab suci ini, ada 3 langkah untuk diikuti. Pertama, minta Roh Kudus membuat hidup ayat kitab suci yang sesuai dengan situasi khusus kita. Kedua, baca ayat-ayat kitab suci berulang kali, jika mungkin dengan bersuara. Ketiga, baca dengan bersuara sampai kita hafal. Ini langkah alami. Ekspresi Ibrani belajar dengan hati, arti sebenarnya belajar dengan mulut. Sementara kita membaca kata-kata dengan bersuara secara bertahap tinggal dalam ingatan kita. Seperti Musa, jika kita percaya Alkitab, kita sebagai orang Kristen yang memiliki komitmen juga memiliki tongkat di tangan kita, firman Allah. Pikirkan Alkitab sebagai instrumen satu-satunya yang kita perlukan di tangan kita agar bisa melakukan semua yang Allah minta kita lakukan. Hal pertama yang kita perlu sadari, kuasa firman Allah. Kitab supernatural seperti tongkat Musa mengandung kuasa yang tidak biasa ketika kita pertama melihatnya. Namun ketika kita mulai mengertinya, kuasanya tidak terbatas. Ada beberapa ayat kitab suci yang mengungkapkan kuasa firman Allah. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Mazmur 33 ayat 6. Kata Ibrani untuk nafas adalah ruach. Kata yang sama untuk roh. Jadi, semua ciptaan terjadi melalui firman Allah dan roh Allah. Semua yang ada atau akan ada berasal dari 2 kekuatan yang bekerja sama ini. Firman harus bekerja dengan roh. Itu sebabnya pemazmur menggunakan kata nafas, bukan roh. Ini gambaran bagaimana Allah berbicara. Setiap kali ia mengucapkan kata dibawa oleh nafasnya, rohnya. Firman dan roh Allah selalu bersama-sama. Firman dan roh Allah membawa alam semesta menjadi ciptaan dan mereka terus bekerja sama untuk mempertahankannya. Ada ayat kitab suci dalam 2 Petrus yang mengatakan pada kita 3 fakta. Firman menciptakan, firman mempertahankan, dan firman melenyapkan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik.
2 Petrus 3 ayat 5-7. Melalui firman Allah, bumi dan langit diciptakan. Melalui firman Allah mereka ada, dan melalui firman Allah dan pada waktunya semua ciptaan akan berlalu. Firman Allah menciptakan, mempertahankan, dan melenyapkan. Allah mencapai semua hal-hal ini melalui firman-Nya. Mari kita kembali ke kitab suci yang dikutip di awal, Yesaya 55 ayat 10-11. Kata ini harus keluar dari mulut Allah, jika tidak efektif. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Perhatikan, Allah berkata, firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Dengan kata lain, firman-Ku ketika didorong oleh nafas-Ku. Dalam 2 Korintus 3 ayat 6, Paulus berkata, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Dengan kata lain, firman sendiri tanpa nafas tidak menghidupkan. Firman dan roh harus bersama-sama. Kita bisa memiliki khotbah dengan banyak ayat di dalamnya, namun jika tidak memiliki nafas roh, maka kering. Tidak menghasilkan kehidupan, menghasilkan kematian. Kita bisa melihat paralel dengan pengalaman Musa untuk melihat bagaimana kita bisa membuat firman Allah efektif dengan memproklamirkannya. Dengan memproklamirkannya berarti melepaskannya ke dalam situasi khusus. Dibutuhkan keyakinan dan keberanian. Bukan untuk orang penakut, kita harus yakin percaya. Jika kita mengatakan firman Allah dengan hati percaya melalui bibir percaya, sama efektifnya ketika rohnya mengatakan melalui kita seperti Allah sendiri mengatakannya. Jika roh Allah mendorong firman Allah melalui mulut kita, sama efektifnya seperti ketika Allah berfirman menjadikan alam semesta. Kita mulai dengan hal pertama yang terjadi pada Musa, ketika ia menjadi takut. Ketika Musa melempar tongkat di tanah menjadi ular dan ia lari darinya. Seperti Musa, sebelum kita bisa efektif dalam memproklamirkan, kita harus belajar memiliki takut akan firman Allah dengan cara benar. Kita harus belajar gentar kepada firman Allah. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Yesaya 66 ayat 1 dan 2. Kita tidak bisa membangun apapun untuk mengesankan Allah, karena Ia sudah menciptakan seluruh alam semesta. Ada satu, meski demikian, yang menarik hak istimewanya. Kepada orang inilah aku memandang atau menghormati. Siapa yang Allah hormati dan perhitungkan? Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman. Jadi, seperti Musa, reaksi pertama kita harus takut dan kagum atau terpesona pada firman Allah.
terlalu sedikit orang takut pada firman Allah dalam gereja hari ini. Mungkin kita sudah menjadi terlalu biasa dengannya. Kita mengutipnya dan membengkokkannya, namun terlalu banyak orang gagal menunjukkan hormat sejati padanya. Sikap ini harus dirubah. Dua alasan kenapa kita harus gentar di hadapan firman Allah. Pertama, ketika Yesus berkata, "Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman." Yohanes 12 ayat 47-48. Suatu hari, kita semua akan dihakimi oleh firman Allah. Bayangkan, diri kita berdiri di hadapan Allah Maha Besar, harus memberi pertanggungjawaban hidup kita. Suatu hari kita semua kita akan gentar, kita akan sangat prihatin. Yesus berkata, kita harus memiliki sikap yang sama terhadap firman Allah, karena akan menjadi hakim kita pada hari itu. Setiap kali kita membuka halaman-halaman Alkitab dan membacanya, kita melihat pada hari yang akan menghakimi kita. Tidak heran kita harus gentar kepadanya. Lalu Yesus membuat pernyataan luar biasa. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yohanes 14 ayat 23. Ini satu dari sedikit tempat dalam Alkitab di mana kata ganti jamak digunakan untuk menggambarkan Allah. Kami, atau Bapa dan Anak, datang kepadanya. Bagaimana mereka datang? Melalui firman Allah. Dengan kata lain, ketika kita membaca firman-Nya, Allah sendiri, Bapa dan Anak, datang ke dalam hidup kita, bersedia membuat tempat tinggalnya dalam kita. Bayangkan visi di mana kita benar-benar melihat Tuhan Yesus datang ke dalam tempat tinggal kita. Kita akan kewalahan. Kita akan memiliki rasa terpesona. Kita ingin rebah di kakinya dengan terpesona. Di sini, Yesus mengatakan, bukan hanya aku akan datang, melainkan Bapa juga akan datang. Dan mereka akan datang melalui firman Allah. Sebagian besar dari kita dalam gereja hari ini butuh merubah sikap mengenai firman Allah. Kita perlu menunjukkan lebih besar rasa hormat, terpesona, dan takut. Firman tidak akan efektif dalam hidup kita sampai kita belajar menghormati firman itu. Ini hal pertama yang terjadi pada Musa. Ia tiba-tiba menyadari kuasa yang ada di tongkatnya dan ia melarikan diri darinya. Hal kedua yang ia lakukan mengambil tongkatnya. Dengan iman, ia menggenggamnya dan ular itu menjadi tongkat lagi di tangannya. Jadi, setelah kita gentar, kita butuh mengambil firman Allah. 4 ayat terakhir Mazmur 149 berbicara penuh kuasa. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Mazmur 149 ayat 5-9. Orang-orang kudus yang dibicarakan di sini, semua orang percaya sejati yang berdedikasi. Orang-orang yang gentar pada suara firman Allah dan memiliki komitmen total padanya. Ada pernyataan-pernyataan luar biasa.
Apakah kita bisa mengidentifikasi diri kita dengan orang-orang kudus? Jika kita memiliki pujian pengagungan Allah dalam mulut kita dan pedang bermata dua di tangan kita, maka kita bisa melaksanakan penghakiman atas bangsa-bangsa. Apakah kita bisa melihat diri kita dengan iman sebagai bagian dari skenario ini? Kehormatan atau privilege ini milik semua orang kudus. Tanggung jawab luar biasa. Cara setiap dari kita berdoa akan berbeda jika benar-benar melihat diri kita dalam terang ayat-ayat ini. Perhatikan, kita melaksanakan hukuman seperti yang tertulis. Di mana hukuman itu tertulis? Dalam firman. Kita bukan orang-orang yang membuat penghukuman itu. Allah sudah membuatnya. Namun kita memiliki privilege melaksanakan penghukuman itu atas bangsa-bangsa dan penguasa-penguasa mereka. Dengan kata lain, orang-orang percaya memiliki bagian unik dan penting untuk berperan dalam sejarah. Tragedinya, begitu banyak orang Kristen begitu jauh dari mengerti semua yang Allah sudah sediakan pada kita. Perlu ditekankan, kita tidak membuat penghukuman. Kita mendapatkan penghukuman dalam firman tertulis Allah. Peran kita melaksanakan. Bagaimana kita melakukan ini? Kita melakukannya dengan memproklamirkan dari firman Allah penghakiman yang tertulis di sana. Kita cukup memproklamirkannya. Kita pemberita. Kita mengumumkan titah Allah. Langkah selanjutnya, setelah Musa memegang tongkat, apa yang ia lakukan? Ketika ia kembali ke Mesir, ia mengulurkannya. Dengan melakukan itu, ia menjalankan otoritas yang ada di tongkat. Kita harus melakukan hal yang sama. Kita perlu mengambil firman tertulis Allah dan mengulurkannya keluar dalam situasi apapun di mana otoritas Allah dibutuhkan. Salah satu cara paling efektif untuk melepas kuasa Allah ke dalam satu situasi dengan memproklamirkan melalui iman di bawah urapan Roh Kudus. Ingat, firman harus berjalan dengan nafas. Ketika nafas atau roh Allah mendorong firman-Nya dari mulut kita bisa melepaskannya ke dalam situasi. Dan kata-kata itu memiliki semua otoritas Allah Maha Besar dalam situasi itu. Allah tidak turun dari tahtanya, mengambil tongkat dari Musa dan berkata, "Aku akan melakukannya untukmu." Itu yang banyak orang pikir terjadi. Namun Allah berkata, "Engkau memiliki tongkat, engkau yang melakukannya." Meskipun disebut tongkat Allah, dalam Keluaran 4 ayat 20, Musa yang memegangnya dan memilikinya. Ada beberapa situasi membutuhkan tongkat Allah, dimulai dengan urusan pribadi, kebutuhan regional, nasional, dan internasional. Kita perlu menyoroti berbagai cara kita bisa mengulur tongkat. Ini semua proklamasi yang digunakan secara reguler pada saat ibadah kebaktian dengan Tuhan. Sering juga pada saat-saat teduh. Tidak berarti akan turun kuasa lebih besar jika kita berteriak, tergantung bagaimana Roh Kudus memimpin kita saat itu. Ada beberapa ratus proklamasi yang bisa kita ucapkan dari Alkitab. Ingat, jika kita memiliki banyak pikiran dan ucapan negatif, hanya mengatakan satu kali dari proklamasi ini tidak akan memiliki banyak dampak. Proklamasi ini perlu diucapkan dengan bersuara berkali-kali agar terjadi perubahan di alam surgawi. Kita perlu terus mengucapkannya dengan bersuara sampai menjadi bagian dari pikiran kita. Kita bisa gunakan senjata firman dengan banyak cara.
Dalam Yeremia 29 ayat 11, Allah berkata kepada Israel, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan." Terjemahan lain berkata, rencana-rencana keberhasilan dan bukan malapetaka untuk memberi engkau masa depan dan harapan. Setiap kali kita mulai berpikir negatif, kita katakan, "Tuhan, terima kasih engkau mengetahui rencana-rencanamu untuk saya. Rencana-rencana baik dan bukan malapetaka. Rencana-rencana keberhasilan dan bukan kegagalan, untuk memberi saya masa depan dan harapan." Kita mungkin harus mengucapkannya beberapa kali, namun akhirnya pikiran negatif akan hilang diganti dengan sikap kuat, yakin, positif. Jika kita mulai mengucapkan ini di awal hari, kita akan memiliki hari yang baik, kita akan mencapai hal-hal yang kita rencanakan. Perlu menjadikan personal proklamasi yang kita buat. Jadi ketika Alkitab berkata, "Engkau," ganti menjadi "saya." Dengan melakukan ini, kita berkata, "Ini berlaku untuk saya." Seandainya kita diserang banyak pikiran-pikiran negatif yang menakutkan, dan kita terus-menerus berpikir, bagaimana jika kita mati? Mungkin kita butuh dioperasi dan dokter tidak bisa menjamin kita sembuh. Ini ayat yang harus kita gunakan. "Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan." Mazmur 118 ayat 17. Seandainya orang berbicara atau bahkan berdoa melawan kita, penangkal kita Yesaya 54 ayat 17, dasar dari proklamasi kita. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau atau saya tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau atau saya dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kita mengaku kebenaran kita dari Tuhan, ini alasannya kenapa kita bisa menghukum mulut-mulut yang menuduh kita. Karena mereka menolak kebenaran Allah, dan itu selalu berarti mereka berada di pihak yang kalah. Perlu ditegaskan juga, jika ada orang yang berbicara melawan kita atau melakukan kejahatan terhadap kita harus memberkati mereka dalam nama Yesus. Kita harus selalu mengganti yang negatif dengan yang positif. Alkitab berkata, jika orang mengutuk kita tidak boleh mengutuk balik mereka. Sebaliknya, memberkati mereka. Paulus berkata, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Roma 12 ayat 21. Kebaikan satu-satunya kuasa untuk mengalahkan kejahatan. Ketika kita diserang, kita gunakan proklamasi dari kitab Ulangan 33 ayat 25 sampai 27. "Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah." Proklamasi jenis itu benar-benar membuat Satan atau iblis takut. Ingat, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini.
melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Perlengkapan senjata yang Allah sediakan sangat kuat, namun harus digunakan dalam konteks yang benar. Kita mungkin punya banyak kebutuhan, finansial atau fisikal sebagai contoh. Untuk kebutuhan finansial, kita bisa gunakan 2 Korintus 9 ayat 8. Lagi, kita merubah beberapa kata, namun pada dasarnya sama. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu atau saya, supaya kamu atau saya senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dimulai dengan 2 kata, Allah sanggup. Lalu dikatakan Allah sanggup melimpahkan. Dalam ayat luar biasa ini, kata segala terjadi 2 kali, senantiasa 1 kali, dan pelbagai 1 kali, melimpahkan 1 kali, dan berkelebihan 1 kali. Hampir tidak mungkin memperoleh kelimpahan dalam 1 ayat. Semua kasih karunia. Bagaimana kasih karunia diterima? Sebab karena kasih karunia kamu atau saya diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu atau saya, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Bukan yang kita hasilkan atau berhak mendapat. Tidak tergantung status sosial. Kita menerima segala sesuatu melalui iman dalam kasih karunia Allah. Ayat ini fondasi finansial pelayanan Kristen. Lalu, seandainya kita menghadapi satu tantangan yang kita pikir kita tidak bisa lakukan, kita merasa kita tidak memiliki pendidikan, kekuatan fisikal, karunia membedakan roh, apapun yang kita butuhkan. Dalam keadaan itu, gunakan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata kekuatan digunakan dari bahasa Yunani, dunamus, yang biasa diterjemahkan kuasa. Jadi, ada sumber kuasa di dalam kita yang dilepaskan melalui proklamasi kita. Bahkan jika kita tidak memiliki pendidikan, kekuatan, atau karunia membedakan roh untuk melakukan sesuatu, ketika tugas diberikan kepada kita sesuai kehendak Allah, maka ada satu di dalam kita yang memberi kekuatan kepada kita dari dalam. Kita mungkin menderita suatu penyakit. Satu dari ayat-ayat yang berurusan dengan penyembuhan, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu atau saya telah sembuh. Perhatikan, diekspresikan di masa lalu, past tense. Ketika Alkitab berbicara kesembuhan dalam penebusan, masa depan, future tense, tidak pernah digunakan. 700 tahun sebelum Yesus datang, Yesaya berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Setelah kematian dan kebangkitan Kristus, melihat ke belakang, Petrus berkata, melalui bilur-bilurnya kita disembuhkan. Itu memberi kita perspektif berbeda sama sekali. Tidak berarti kita secara otomatikal berhenti dari sakit, namun memberi dasar untuk menghadapi tantangan penyakit. Kadang-kadang kita harus terus melakukan pengakuan berkali-kali untuk jangka waktu lama, namun kita harus memutuskan yang mana bisa lebih diandalkan, firman Allah atau gejala kita. Sekarang kita lanjutkan ke bidang di mana pendekatan lebih agresif diperlukan. Kita berurusan dengan intervensi dalam urusan-urusan nasional dan internasional. Berikut beberapa ayat yang bisa mendorong dan menolong kita.
Daniel 2 ayat 20-22, dan Daniel 4 ayat 34 dan 35. Kata-kata pertama diucapkan oleh Daniel dan kedua oleh Nebukadnezar, namun pesannya sama. Berkatalah Daniel, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, mengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Catat, bagian kedua dari kata-kata itu datang dari seorang penguasa yang sebelumnya bukan orang percaya. Itu harusnya mendorong kita bahwa Allah bisa merubah hati penguasa-penguasa jahat jika kita belajar bagaimana berdoa. Lalu ada dua nas dari dua tawarikh. Keduanya doa satu ayat. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami. Karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." 2 Tawarikh 14 ayat 11. Kedua, 2 Tawarikh 20 ayat 6. "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Sekarang lihat Mazmur 33 ayat 8-12. Afirmasi yang sangat kuat ketika kita berurusan dengan situasi dunia. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Dengan kata lain, siapa yang akan tampil dari semua sebagai pemenang? Bangsa yang Allahnya Tuhan. Semua rencana, pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa, persatuan bangsa-bangsa, dan lain-lain omong kosong. Tidak ada artinya jika mereka berlawanan dengan rencana-rencana Allah. Terlampir berikut ini dapat Anda simak doa ayat-ayat kitab suci untuk memproklamirkan firman Allah.